Assalamualaikum, halo, saya Nuriski dengan NIM E1R0211886. Saya di sini akan membahas materi lingkaran, di mana materi ini adalah subbab dari materi kelas 8 sekolah menengah pertama. Lingkaran, apa sih lingkaran itu? Apakah seperti hula hoop atau roda atau cincin, bahkan uang perak? Apakah ini lingkaran yang sebenarnya? Untuk mengetahui lingkaran yang akan kita bahas, mari kita masuk ke submateri kita. Yang pertama, pengertian lingkaran. Kedua, sifat-sifat lingkaran. Ketiga, unsur-unsur lingkaran. Keempat, sudut-sudut lingkaran. Dan yang terakhir yaitu keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas submateri pertama, yaitu pengertian lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu dan semua titik yang terletak pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Setelah mengetahui pengertian, kita beralih ke sifat-sifat lingkaran. Yang pertama, mempunyai simetri lipat tidak terbatas atau tak hingga. Yang kedua, memiliki simetri putar tidak terbatas atau tak hingga. Dan yang terakhir, lingkaran tidak memiliki titik. Selanjutnya kita akan membahas submateri yang ketiga, yaitu unsur-unsur lingkaran. Bisa kita ilustrasikan gambar lingkaran dengan unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu titik pusat adalah titik yang sama dengan semua titik pada lingkaran. Letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran seperti pada gambar di samping, yaitu pada titik P. Unsur yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Panjang jari-jari dilambangkan dengan huruf R kecil seperti pada gambar yang diilustrasikan, yaitu garis yang berwarna kuning. Selanjutnya unsur lingkaran yang ketiga, diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Dan melalui titik pusat lingkaran, diameter dilambangkan dengan huruf D kecil. Bisa dilihat pada gambar. Dari titik B sampai ke titik D adalah contoh diameter yang melalui titik di O. Selanjutnya yaitu unsur lingkaran yang keempat, busur, dan yang kelima, tali busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar dari titik A sampai ke titik D, yaitu busur. Kenapa disebut minor? Karena busur di situ kurang dari 90 derajat. Yang kedua, gambar yang kedua dari titik A sampai ke titik D, yaitu busur mayor, di mana busur mayor lebih dari 90 derajat. Yang ketiga dari titik E sampai ke titik R, yaitu busur setengah lingkaran. Selanjutnya tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, baik dengan melalui ataupun tanpa melalui titik pusat lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu dari titik I sampai ke titik R, yaitu contoh tali busur yang tidak melalui titik pusat. Sedangkan gambar yang kedua yaitu contoh tali busur yang melalui titik pusat.
Unsur yang selanjutnya yaitu juring, tembereng, dan apotema. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Bisa dilihat pada gambar, dari titik A sampai ke titik B adalah daerah juring yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Yang contoh kedua yaitu dari G sampai ke J. Unsur yang selanjutnya tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, di mana yang disebut tembereng di sini adalah daerah yang diarsir merah dan dibatasi oleh tali busur lingkaran seperti pada contoh yang pertama, yaitu tali busurnya dari titik A sampai ke titik B, dan yang diarsir merah adalah daerah tembereng. Contoh kedua yaitu dari titik C sampai ke titik G adalah tali busur yang membatasi daerah tembereng. Yang terakhir yaitu apotema, adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan 1 titik pada tali busur dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Bisa dilihat pada gambar yang garis merah dan tegak lurus dengan busurnya, itu yang disebut dengan apotema. Setelah membahas unsur-unsur, mari kita lanjut ke sudut-sudut pada lingkaran. Ada sudut pusat, ada sudut keliling, dan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh 2 jari-jari, sedangkan sudut keliling dapat diartikan sebagai sudut yang terbentuk bertemunya 2 buah tali busur. Yang selanjutnya kita bahas adalah hubungan sudut pusat dan sudut lingkaran. Perhatikan gambar, hubungannya yaitu besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama. Selanjutnya segi 4 tali busur dan sudut dalam segi 4 tali busur. Jumlah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Oke, sekarang akan mengetahui keliling lingkaran. Untuk setiap lingkaran berlaku rumus K per D sama dengan Pi. K sama dengan Pi kali D atau keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Selanjutnya yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan atau keliling lingkaran. Luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat dengan R sama dengan jari-jari dan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Kita beralih ke contoh soal pertama, yaitu diketahui luas sebuah lingkaran 706,5 cm persegi. Carilah berapa keliling lingkaran tersebut. Kita pahami dulu isi soalnya. Setelah kita paham, baru kita mulai menjawab. Untuk menjawab, masukkan rumus luas lingkaran, di mana rumusnya yaitu Pi dikali R kuadrat dan yang diketahui 706,5 sama dengan 3,14 dikali R kuadrat dipindah ruaskan. 706,5
6,5 per 3,14 sama dengan R kuadrat. Maka hasil yang kita dapat adalah 225 sama dengan R kuadrat. Karena R-nya masih kuadrat, kita akarkan agar hilang kuadratnya, yaitu menjadi akar 225 sama dengan R. Akar dari 225 yaitu 15, maka jari-jari yang kita dapat adalah 15. Tapi yang diminta dari soal adalah keliling lingkaran. Kita masukkan pada rumus keliling lingkaran, yaitu 2 dikali pi dikali R. Kita masukkan saja nilainya 2 dikali 3,14 dikali 15. Maka hasil yang kita dapat adalah 94,2 cm. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita beralih ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah taman air mancur berbentuk lingkaran dengan diameter 30 meter. Dikelilingi tepi luar taman tersebut dibuat jalan melingkar selebar 3 meter. Jika biaya pembuatan jalan tiap meter persegi adalah Rp 50.000, hitunglah besar biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan jalan tersebut dengan pi sama dengan 3,14. Jawab. Di langkah pertama yaitu kita menulis yang diketahui. Diameter kolam sama dengan 30 meter, maka R1-nya sama dengan 15. Kenapa R1-nya menjadi 15? Karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan ke rumus luas lingkaran kecil atau sama dengan luas kolam, di mana rumusnya yaitu pi R1 dikuadratkan sama dengan 3,14 dikali 15 dikali 15, maka hasil yang kita dapat yaitu 706,5 meter persegi. Langkah selanjutnya yaitu mencari jari-jari lingkaran besar sama dengan 15 ditambah 3 meter, maka R2-nya sama dengan 18. Kita cari luas lingkaran besar sama dengan pi dikali R2 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 18 dikali 18, maka hasil yang kita dapat yaitu 1017,36 meter persegi. Setelah kita mengetahui luas lingkaran kecil dan luas lingkaran besar, maka kita akan mencari luas jalan atau konblok. Luas jalan atau konblok sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas kolam sama dengan 1017,36 dikurangi 706,6, maka hasil yang kita dapat yaitu 310,86 meter persegi. Jadi besar biaya untuk membuat jalan sama dengan 310,86 dikali Rp 50.000 seperti yang diketahui dari soal, maka hasil yang kita dapatkan adalah Rp 15.543.000. Segitulah besar biaya untuk membuat jalan. Segitu saja materi yang kita bahas kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat.